Yo, right, still on the best radio station itu 105.3 FM. Selamat malam, Rockmania. Jumpa lagi malam ini bersama saya Pandusa Chandra Dwala Muhammad Gusding di Rock Show malam hari ini. And this one from Metallica. 97,5 River FM The Lovely Radio. Kembali lagi bersama saya Tanto Sugito di sini. Dan malam hari ini kita akan nanti bersama-sama sampai pukul 12 malam. Sebagai awal jumpa kita, Rivermania, inilah sebuah lagu yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Akhirnya teman-teman itu kalau di kampus bilang, itu radionya kok ngeresek, radio esek-esek gitu. Esek-esek. Akhirnya radio itu berubah namanya. Bukan radio Sura-Sura, berubah menjadi radio esek-esek. Harus beli requestnya. Request, ya. Dan dulu Reaper itu hebatnya, jadinya ada request spesial. Jadinya ada yang lebih mahal. Lebih mahal lagi, jadinya itu pasti dibacakan lagunya pasti diputarin. Kalau yang mahal itu. Yang mahal itu. Kalau uang dulu berapa itu? 150 apa 500 apa? 500. Dari 100 yang biasa itu yang bisa 100. 100. Kalau spesial itu 500. Zaman dulu. Ya. Ini berarti berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan YS Podcast. Kali ini saya masih kembali ke tema dulu kita pernah ribut di studio YS Podcast bersama 3 orang legend di udara. Hari ini hadir lagi 2 orang yang sangat luar biasa kiprah beliau di dunia radio. Assalamualaikum, Kak Tuan Najading. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bang Tanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini energi beliau berdua ini, semangat beliau berdua ini yang terus mengalir ini, saya rasakan ini. Deras ngalirnya ini. Ya, deras. Om Tanto ini deras. Nah, kita ingin bernostalgia. Oke. Nah, bernostalgia bagaimana dulu ketika menjadi penyiar radio, dikejar sama fans, diburu sama fans. Nah, tapi sebelum itu, para legend ini sebetulnya jatuh cinta pertama kali. Ini pertanyaan sama untuk dua-dua, gantian nanti. Kan pasti beda-beda nih, beda-beda ketemu pertama kali suka dengan radio. Kak Tuan, pertama kali jatuh cinta dengan radio itu apa dulu, Kak Tuan? Iya. Saat SMP sebenarnya ya. SMP. Iya, dulu saya di SMP-nya di Kediri ya, SMP 1 Kediri. Nah, jadi cinta radio itu ya kita kos, kemudian di teman-teman kos itu kan suka dengar denger radio gitu. Request itu ya kita juga ikut gitu, ngintip-ngintip gitu, dengar gitu. Jadi awalnya ngintip ya. Iya, kemudian masuk SMA, saya ke SMA 1 Praya juga ya. Di situ juga semakin senang karena Reaper dulu ya, Radio Rinjani Permai itu sedang boomingnya. Saya kelas 10, 11, 12 itu. Dan ketemu beliau ini juga dulu, kita sering main-main ke Sriwijaya 12. Bang Tanto, pertama kali berkenalan dengan radio itu karena apa, Bang Tanto? Ya sama aja sih biasanya kan dulu waktu SMP gitu kan. SMP kita kan ya dengar-dengar. Kalau saya memang dulu nggak dengar radio di sini dulu. Dengar radio pertama itu nggak salah radio Australia gitu. Australia. Jadinya sana kita mulai enak jadi penyiarnya gitu. Kita kirim-kirim surat ke sana gitu. Jadinya pas kita dibacakan surat kita, rasanya bangga sekali rasanya. Makanya setelah itu ya kita dengar radio-radio yang di sini dulu. Pertama saya belum Reaper, saya dengar Gemini dulu. Gemini. Iya, Gemini. Dulu ngirim ada pantun, ngirim pantun gitu. Bang Joki. Bang Joki. Itu legend. Legend itu Bang Joki dulu. Dulu saya kirim pantun gitu kan. Malah saya kalau sama Bang Joki itu dijuluki karena saya di Gomong dulu kan, tinggal di Gomong. Itu saya dipanggil Juragan Kangkung. Juragan Kangkung. Karena di Gomong tuh banyak kangkung. Kangkung gitu kan. Nah, dari situ mulai dah gitu dengar SMA itu Reaper. Reaper. Kalau dulu waktu SMA kita SMA manapun itu wajib di kelas itu buat
buat grup. Ya, misalnya saya di fisika gitu. Di SMA itu di fisika, YES namanya, Young and STEM Syndicate. Wah, kalau saya tuh Bio Ones Club. Nah, Bio Ones Club. Ya. Nah, setelah itu nanti itu sama-sama gitu, saling beli request di Reaper ya, Ding ya. Iya. Beli saling calling gitu, mana sudah. Jadinya ada kita monitor tuh harus gitu, misalnya Gus Ding nyebutin geng saya gitu, wajib kita balas itu. Iya. Saling calling ya. Saling calling gitu. Dan itu yang ditunggu-tunggu memang. Yang itu ditunggu-tunggu gitu. Dan ini yang membuat orang mantengin radio berarti ya? Iya, betul. Jadi bagaimana magnetnya ya? Seorang penyiar sebuah radio, kemudian penyiarnya itu menyebut orang. Saya misalnya di calling Bang Dimas misalnya, atau Mas Budi dulu ya, Mas Budi itu, waduh, malamnya sampai besok pagi itu ribut di kelas. Di kelas di SMA itu ribut karena semua mendengar. Jadi tidak ada hiburan lain kayaknya dulu itu ya. Dengar radio dan Reaper sih kayaknya yang merajai dulu ya. Iya, merajai. Dulu jadinya ada waktu dulu tuh jalur BIMO tuh dari SMA ke Reaper. Jadinya dulu tuh ada jalur BIMO kuning tuh. BIMO kuning tuh mangkal di depan itu. Jadinya jurusannya SMA misalnya SMA Ampenan, jurusan Reaper, SMA 2 jurusan Reaper. Wah, gitu. Jadi rujukan berarti ya? Gitu memang gitu. Jadinya full itu. Ada 3-4 mobil sudah ke Reaper, sudah kumpul sudah. Kalau habis pulang sekolah di Reaper tuh di halamannya tuh waduh. Full. Siapa tuh di Komang ya? Yang jualan request di depan tuh siapa namanya? Pak Komang. Iya. Bunga juga. Bunga ya. Betul. Ini saya membayangkan keseruan aja ketika kita sebagai anak-anak SMA nih. Jadi mungkin ada betulnya nih Tuan Oding nih. Artinya ketika kita terkonsentrasi pada satu jenis hiburan saat itu adalah radio, dan yang paling mudah kita akses. Iya, betul. Begitu kita mengidolakan, hanya itu berarti yang kita dengar. Nah, kemudian merasa tertarik ini untuk masuk menjadi, kan pasti punya idola. Nah, ini idola masing-masing. Betul. Kata Nading, idolanya siapa dulu? Kalau dulu di Reaper itu kan saya tuh senang Mas Jerry memang. Kalau malam itu acara PSP, kalau dia yang bokon itu Mas Jerry CNL. Suka saya dengan Mas Jerry. Bosnya CNL. Iya, bosnya CNL sekarang ya. Kemudian Bang Dimas juga, saya ikut acaranya Bang Dimas yang sore itu. Itu dah sambil kita sholat aja, kadang sholat maghrib itu kita sholat radio. sama serius ini. Bener itu. Betul. Jadi sholat itu radio jadi biasanya ya jangan ditiru lah ini ya, jangan ditiru ya. Jadinya kita kalau tunggu tuh, jadi lama-lama kita berdiri itu tunggu. Kalau sudah ada di calling, sudah lagu tunggu di calling, jadinya lolos, baru kita sujud. Tapi ini jangan ditiru lah. Ya, karena mal sekali nih. Mal sekali namanya orang di calling. Memang itu ditunggu. Jadi yang ngoling-ngoling nanti kita juga harus waktu balas nulis request itu dibalas, di calling lagi gitu. Kalau ngoling ini sekali nulis itu kan panjang ya. Panjang. Ini itu. Iya, jadi ada batasannya nggak dulu? Ada requestnya ya. Memang ya itulah harus beli requestnya. Dan dulu Reaper itu hebatnya, jadinya ada request spesial. Jadinya ada yang lebih mahal. Lebih mahal lagi, jadinya itu pasti dibacakan lagunya pasti diputarin. Kalau yang mahal itu. Yang mahal itu. Kalau uang dulu berapa itu? 150 apa 500 apa? 500. Dari 100 yang biasa itu. Yang biasa 100. 100. Kalau spesial tuh 500. Zaman dulu. Ini berarti penghasilan radio di luar kartu request itu juga tinggi ya? Memang tinggi sekali kalau kita lihat. Lah wong saya ini kan agen ya. Di Lombok Tengah itu kan agen dulu. Jadi kalau beli ke Bunga itu 1 sampai 2 itu. 2 apa? 2 bendel itu. Jadi itu nanti kan tinggal bawa ke sekolah, jual lagi di sekolah. Sore saya berangkat. Nah, pulang sekolah saya berangkat ke Sriwijaya 12 ke Reaper gitu. Ditunggu nanti malam. Kan nanti ada acara PSP itu ya, malam itu public service program, kemudian acaranya Bang Dimas yang sore itu juga. Kemudian acara apa lagi ya?
Ya biasanya request. gitu. Yang siang juga ada. Kalau siang gitu. biasanya telepon. Tapi bisa juga request. Apalagi itu yang harga 500 itu yang spesial itu kapan-kapan bisa dimasuk di mana-mana. Wajib dibaca. Dan lagunya pasti diputar itu. Waduh, itu VIP ya. VIP itu. Oke, ini berarti kalau membayangkan masa itu sangat luar biasa ini. Kalau di acara-acara request itu Reaper itu tidak pernah sepi. Parkiran di depan itu penuh terus. Jadi pas calling disebut itu kita langsung, waduh, ngantuk pun itu langsung bangun. Semeriwingnya full. Betul, jadinya seperti tadi itu kita sholat aja radio sebelah kita gitu. Gitu. Betul. Terus apa di calling nggak ada di sudah penyiarnya sudah memutar lagu. Ya sudah kita sholat gitu. Atau beraktivitas yang lain misalnya. Ini kenakalan remaja dulu. Sholat aja nunggu disebut. Iya betul itu. Jadi sangat luar biasa kalau kita melihat euforia ya. Kemudian Kak Tuan Oding memutuskan masuklah ke dunia radio. Iya. Oke, masuk dunia radio itu radio apa yang menjadi bidikan pertama? Iya, jadi ceritanya 91 kan lulus SMA, saya ikut UMPTN, lulus di FKIP Udayana di UNUD di Bali gitu kan. Nah di Bali kampusnya di Singaraja tuh ada satu radio namanya Radio Guntur FM gitu. Jadi pertama yang saya cari itu begitu sampai Denpasar itu waktu mau daftar ulang itu, daftar ulangnya di Jimbaran itu. Punya saudara di Kampung Jawa itu. Pertama saya cari itu radio di kamarnya saudara itu. Radio. Nah, di situ kan sudah ada radio FM, CDBS dulu, Sanova di mana kalau di Denpasar. Di sini kan belum ada radio FM dulu. Tahun 91 itu belum ada. AM berarti AM aja. Jadi saya itu kaget gitu. Radio kok suaranya jernih, kemudian lain daripada yang lain dah. Nggak pernah kita dengarkan di Lombok gitu loh. Baru saya tahu itu radio FM itu di FM stereo kalau stereo ya. FM stereo katanya. Oh ini stereo. Kalau stereo berarti apa ya maksudnya? Itu suara paling stabil ya. Iya. Stereo itu. Kemudian selanjutnya kan karena memang sudah ngefan banget sama radio, sampai Singaraja dari kos dapat kos. Nah kebetulan ada dekat di situ dengan telepon umum. Telepon umum. Ada acara request siang itu di situ jam 11 sampai jam 1 kalau tidak salah dulu itu ya. Di pulang kuliah. Di sini juga belum ada. Perasaan dulu belum ada yang hotline itu di sini. Hotline itu belum ada di sini. Nah, di sana sudah hotline. Terus kepikir saya, luar biasa, bangga sekali yang suaranya bisa didengar langsung suara di radio. Tapi sulit masuknya, sangat sulit rebutan masuknya. Iya, namanya telepon telepon kota itu. Jadinya kena jatuh lagi uangnya. Sulit masuknya. Jadi sulit sekali. Saya mencoba-coba tidak pernah bisa masuk itu. Akhirnya ya sudah beli request saja jadinya kita. Jadi ujung-ujungnya request ya. Berarti pertama kali mengenal radio jernih itu justru di Bali kan, Tuan? Iya. Terus dan kebetulan karena ya udah dah radio itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan gitu. Akhirnya saya mohon maaf ya pulang ke rumah, pulang ke Lombok gitu, minta uang sama orang tua. Saya berbohong ya waktu itu. Saya masih ingat waktu itu. Minta uang. Anak muda. Anak muda. Saya bilang sama orang tua saya, minta uang 2 juta gitu kan. 2 juta saat itu. Waktu itu kan gede banget ya. Terus Bapak, kepengnya apa banyak sekali. Saya bilang ini saya mau ikut Mapala Pak gitu, nanti mau naik gunung ke Malang, pokoknya mau keliling di Jawa naik gunung ke Bromo. Saya bilang lama gitu loh. Tapi kok banyak sekali. Iya memang kita lama gitu di sana gitu. Akhirnya ya udah, karena dulu juga ya kuliah itu sama orang tua itu kita pokoknya disayang apapun kok sepertinya dikasih, yang penting kuliahnya jalan gitu. Ya udah akhirnya dikasih lah uang itu. Nah, saya punya teman namanya Basuki dan Supilih. Itu Supilih. Itu dari Jombang dan dari negara. Itu yang nawarkan, ayo kita bikin radio aja gitu katanya.
ke radio. Karena kebetulan pas bulan Ramadan itu. Mohon maaf, pas kebetulan bulan Ramadan. Kita bikin radio ini untuk untuk Ramadan, ngawal teman-teman yang puasa, ronda sahur gitu. Saya juga cerita, karena dia tahu saya fans dari dengar radio, karena saya juga cerita sejak di mana Lombok dulu kalau musim bulan puasa itu luar biasa kita dengar radio gitu. Oh ya sudah, gitu. Akhirnya berangkatlah ke Surabaya gitu loh, cari perangkat ini. Niat banget itu. Ya, akhirnya udah balik gitu, ya jadi radio itu. Di kos akhirnya radio itu jadi, kemudian ya udah siarannya udah gaya-gaya siaran Riper aja sudah, seperti ada DS itu udah aku siar di kos sahur gitu, saya buat acara. Kemudian juga ya kita buat acara fokus namanya informasi kampus, kemudian acara debat-debat teman-teman, sehingga radio ini menjadi viral, menjadi sangat banyak pendengarnya, mengalahkan justru radio yang sebelumnya dalam tanda petik yang sudah profesional. Ada Guntur, ada Labarong di sana ini mahasiswa SMA udah dengerin radio kita. Awalnya radio ini namanya Radio Suara Ramadan karena memang hajatnya momentumnya karena hajatnya untuk mengawal teman-teman berpuasa. Tetapi ini ke radio dicari di jarak yang agak jauh kan, dia dicari-cari gelombangnya kan agak ngeresek gitu kan. Jadi tidak stereo seperti yang tadi itu. Ngeresek. Akhirnya teman-teman itu kalau di kampus bilang, itu radionya kok ngeresek, radio esek-esek gitu. Esek-esek. Akhirnya radio itu berubah namanya, bukan Radio Sura-Sura, berubah menjadi Radio Esek-esek. Ini karena 96.2 Trend FM, 96,2 FM. Itu. Jadi langsung bikin udah kayak profesional aja kita bikin kan dia stiker dan sebagainya gitu ceritanya. Jadi radio ini terus berjalan sehingga pada momen-momen tertentu kan kita ada acara debat kampus. Jadi pemilihan BEM mendatangkan teman-teman aktivis-aktivis gitu. Kita menyuarakan suara mahasiswa, kemudian kontennya lama-lama kemudian agak ekstrem itu dianggap tidak pas gitu karena menyerang kebijakan kampus, kebijakan pemerintah, sehingga pada suatu malam kebetulan di kos itu juga ada teman kepolisian, dia ngasih tahu ke kita, Ding, hati-hati nanti digerebek, gitu, nanti ada sidak gitu, dari kepolisian, dari namanya itu perhubungan itu. Penerangan saat itu. Siap jam berapa kira-kira? Jam 12 lah gitu. Nah, sore itu kita sudah kemas-kemas. Sore-sore udah kemas-kemas, radio ambil dan sebagainya itu udah diturunin. Kebetulan memang besok paginya itu ada pelatihan jurnalistik tingkat dasar di kampus itu. Kita juga panitianya itu. Pindah ke kampus. Radio ini pindah ke kampus, kemudian betul jam 12 datang polisi, 2 truk datang ke kos-kosan gitu loh. Sampai di kos nggak ada orang yang didapat karena kita udah pindah ke kampus. Nah di kampus kita on air, tuh bingung dia, di mana dia siaran ini kok di kos-kosan nggak ada. Tapi udah bisa didengarkan lagi gitu. Radio itu, sudah kita on air langsung malam itu. Begitu kita pindah, kita kebetulan ambil anten bendera itu apa? Tiang bendera itu naikkan di atas UKM Media kebetulan PC itu situ malam-malam udah on air lagi kita sampai pagi 24 jam itu. Ini anak terus akhirnya kan tidak berani masuk kampus ceritanya aparat itu kan bisa berani masuk kampus, tapi kita tetap aja siaran, kemudian live juga ini pelatihan jurnalistik dulu butuh arte itu jadi narasumbernya itu saya masih ingat betul itu. Akhirnya begitu juga di kampus ini radio ini sudah berjalan, sudah sangat lebih feminin dan lebih heboh. Jadi radionya sekarang pindah menjadi radio kampus. Dulu radio kampus namanya. Pindah menjadi radio kampus. Prosesnya juga agak lama ya. Pada suatu hari kan acara tanggal Hari Pendidikan Nasional, Hari Diknas itu. Di kampus itu mau upacara. Mau upacara bendera. Jadi dari kampus atas bawah kemudian itu kumpul di satu tempat upacaranya. Nah, yang aneh nih Mas, sudah mulai upacara ini, upacara itu sudah mulai begitu mau pengerak bendera itu, baru sadar bahwa di tengah lapangan itu tidak ada tidak ada tiang benderanya. Bingung heboh itu kan, itu heboh itu.
mana tim benderanya? Udah cari ke sana kemarin, enggak ada satpam. Allah, itu dia radio sek-sek katanya. Saya masih ingat itu, ya satpam, turunkan. Ya, heboh waktu itu. Iyalah, gaduh. Nah, radio itu kan identik dengan saya. Itu ceritanya. Identik dengan saya karena kita yang punya. Ayo besok harus diberi sanksi diskor itu si Oding itu katanya. Waktu pacar itu, akhirnya kita dipanggil sama pembantu rektor 3 ya, mahasiswa 3 itu. Tetapi pembantu rektor 2-nya kebetulan Prof Dantes itu rumahnya dekat kos gitu loh. Jadi sebelum kita mau ditindak untuk diskor, kita sama teman-teman ini, sama aktivis ini main ke Prof Dantes itu. PDKT dulu. Iya, PDKT bilang ini kita mohon maaf, ini kita enggak kepikir sampai kejadian yang kemarin gitu. Nah, alhamdulillah karena Prof Dantes ini juga ya orangnya demokrat gitu ya. Dia juga cerita kalau dulu dia juga sebelum jadi dosen juga pernah siaran di RRI hobi. Sehingga nah disitulah sama teman-teman juga lobby gitu loh, bilang bagaimana misalnya kalau radio ini bisa jadi radio kampus gitu. Oh ya bisa, sangat bisa, langsung sudah susun ke pengurusannya gitu. Akhirnya diplotlah saya ketua umumnya waktu itu KM Broadcaster juga teman-teman yang lain. Begitu ceritanya. Nah, semakin dia eksis radio ini kan ancaman di satu sisi untuk radio-radio yang sudah ada, termasuk mohon maaf ini Radio Guntur itu. Sehingga ada teman gitu. Teman saya yang siaran di radio kampus ini juga kan juga lebih dulu dia siaran di mana di radio sebelah Radio Guntur itu. Sehingga bilang ke saya, "Ayo Din, aja jadi penyiar di Radio Guntur. Ini bosnya minta ini." Sering disebut kamu katanya. Terus dia bilang, ya kalau saya ke sana penyiar-penyiar saya juga ikut gitu kan. Bingung dia. Wah, butuhnya cuma satu gitu. Ini Oding ini mintanya penyiar yang lain juga harus ikut. Bawa juga. Ya karena memang kita dianggap emas gitu ya, bergaining kita tinggi, besar sehingga ikutlah 3 orang teman saya di radio ini menjadi penyiar langsung tanpa tes, tanpa seleksi, langsung dikasih jam tanpa dia training langsung sudah gitu ceritanya. Nah, seiring dengan itu kita eksis di radio profesional. Kuliahnya berembing. Ya, idealisnya juga ini ya, idealisnya terkikis gitu. Kalau kuliah itu malah kita kayak nomor 2 ya. Kayak UKM kalau kuliah itu. Jadi ngampus itu UKM, siaran itu kuliah. Kacau ini mahasiswanya. Ya itu ceritanya. Jadi ya memang. Jadi pertemuannya sangat luar biasa dengan radio, tapi akhirnya menjadi praktisi ya. Menjadi praktisi. Sangat luar biasa. Ini tahun 97 saya sebenarnya sudah mapan sih di sana, mau tinggal langsung di Bali, tapi karena orang tua ya harus balik. Jadi 2 hari saya di Lombok langsung ke Chandra saya. Saya bawa contoh rekaman siaran saya dan surat keterangan kerja saya di radio gitu. Awalnya saya ditolak. Pertama dia tinjut lah, kaget gitu masih itu. Orang Lombok tapi pernah siaran di Bali gitu. Kita dianggap profesional sekali. Pikirannya Mas Yusi ini kan karena kita sudah jadi penyiar profesional di Bali kan gajinya kan tinggi gitu kan. Sementara kalau di sini di Chandra misalnya kan belum gaji mungkin belum sama dengan di Bali, sehingga itu alasannya enggak mau terima saya waktu itu Mas Yusi ini gitu loh. Nah, ada teman saya Mas Hairul Anam itu kebetulan di Chandra itu dia lulus PNS gitu. Mas Roland itu di Kalimantan Utara harus pindah dia kan harus pindah. Nah, sehingga memang dia pindah harus ada penggantinya. Nah, akhirnya Mas Yusi ini cerita ke bos di Jakarta itu, Mas Hari, bahwa kemarin ada orang Lombok Tengah, dia pernah jadi siaran di Bali, dia bawa surat lamaran ke sini tapi saya tolak, gitu katanya Mas Yusi. Dan dimarah terus dia sama Mas Hari, sama Big Boss itu. Kenapa ditolak? Ya tidak ada buat gaji. Masalah gaji itu urusan saya. Gitu katanya Mas Hari. Sekarang cari dia. Begitu ceritanya. Cari dia. Gitu. Berapa dia punya gaji? Akhirnya saya dicari. Datang saya lagi gitu. Kemudian ini bos saya mau bicara. Telepon saya di Jakarta gitu. Ini berapa mau gaji gitu katanya kan.
aduh kalau saya udah poin ini. Udah mikirkan gaji Pak gitu. Yang penting hobi ini bisa tersalur. Kalau masalah gaji ya berapa digaji teman-teman ya silakan. Gitu. Akhirnya ya udah langsung saja saya diterima gitu. Oke, luar biasa, Bang Tanto. Nah ini kalau kita ke Bang Tanto ini, secara profesional masuk ke radio itu kapan, Bang Tanto? Kalau saya 93. 93, wow. 93. Jadinya Mas sebelum ini 30 tahun saya di radio sampai saat sekarang. Wow, 30 tahun di broadcast dan masih eksis sampai saat ini. Sampai saat ini di satu stasiun. Reaper. Jadi sejak pertama kali masuk nggak pernah pindah. Nggak pernah pindah di Reaper. Wow. Jadinya saya awalnya itu dulu karena fan seperti tadi kita ceritakan sebelumnya, fan itu jadinya karena cinta sama radio saya dulu sampai tidur di radio di Reaper. Betul. Tidur di Reaper. Jadinya ya sana ya tidur pulang sekolah itu nginap di sana. Udah tahu gitu sama penyiar-penyiar yang dekat karena kalau kita dekat sama penyiar kan gampang, kita nggak usah pakai request lagi gitu kan, pakai kertas aja tulis buat ini gitu kan, nah gitu. Motif ya, jadinya gitu dulu. Nah tahun 93 itu saya sebelum 93 saya sudah tahun 93 waktu itu penerimaan penyiar di Radio Reaper, penyiar dan waktu itu nggak salah itu 150 orangan itu yang daftar gitu. Iya, cuma 1-2 paling yang dicari ya. Nggak salah itu diambil 3. Diambil 3. Nah, diambil 3 tes ya termasuk yang tes saya Bang Dimas gitu. Bang Dimas. Bang Dimas suhu beliau. Ada tahap-tahapnya gitu, terus gitu. Jadinya mengerucut terus sampai yang terakhirnya itu ada 7 orang. 7 orang, 3 orangnya termasuk saya keterima gitu. Di situ ya alhamdulillah saya enggak perlu seperti Gusting tadi bilang gitu, enggak perlu lagi di training untuk itu karena saya sudah biasa. Jadinya waktu tidur di Reaper itu kalau penyiarnya belum datang saya jadi operatornya, jadinya tungguin gitu. Asisten ya. Asik ini. Sekali-sekali kita ngomong-ngomong gitu pas itu batuk lah gitu dengan suara kita gitu. Nah dari situ gitu jadinya diskotik kaset itu sudah kita hafal jadinya. Jadinya waktu itu dan sebelum itu dulu saya juga ikut lomba penyiar dulu waktu ada lomba penyiar ya? Tahun itu ya gitu waktu salah tuh pameran pembangunan dulu kan di Cinaya tempatnya di sekarang mall sekarang gitu. Waktu itu diadakan oleh PRSSNI ya gitu. Jadinya saya itu juara di situ. Nah, pas juara itu waduh jadi kayak jari artis ya. Radio kiri kanan itu ngelamar saya. Dia dilamarin. Iya. Tapi satu yang enggak pernah menghubungin saya gitu, Radio Reaper jadinya. Udah tahu nggak kemana-mana mungkin. Karena saya pingin sekali di Radio Reaper gitu. Nah itu radio ini yang minta ayo siaran di sini, tunggu dulu dah gitu. Kita jual mahal dulu lah gitu. Akhirnya Reaper buka lamaran gitu. Jadinya saya diterima ya langsung gitu, langsung pegang program gitu ya. Nah program sekali yang pingin sekali dulu di penyiar itu siang itu terima apa Elo 33029 itu 33029 itu nomor telepon ya. Elo 33029 gitu. Jadinya kita berdoa dulu tuh mudah-mudahan penyiarnya ini udah datang gitu biar kita ganti gitu. Karena kalau kita sudah pegang gitu nama kita naik. Memang bawakan acara request itu paling gitu. Iya diminati. Jadinya kita berdoa di situ. Mudah-mudahan penyiarnya ini dulu nggak salah itu Mas Yudit dulu yang Yudit yang bawakan acara. Jadinya saya dapat bawakan acara itu. Setelah bawa acara itu ya mulai sudah ada penyiar baru nih. Penyiar baru nih bagus nih bagus nih dulu. Ada yang bilang gitu kayak suaranya Mas Jerry nih, dia bilang gitu. Habis itu lama-lama ya sudah dipegang, sudah terbiasa gitu. Dibuatin program, jadi semua kita dapat jadinya dulu kan
di mix. Jadi lah anunya itu ada, kebetulan kita kan dulu kan dari AM tuh ada dangdutnya, ada segala macamnya. Lengkap semua musik ya. Masuk. Ya, jadinya dulu kita harus pelajarin gitu. Karena saya dari dulu kan kurang sama dangdut, jadi harus pelajarin dia dangdut ini. Apalagi nanti disuruh ganti penyiar gitu. Nah, penyiar di dangdut. Dan di dangdut itu biasanya ada sponsor gitu. Ada sponsor dan ada yang misalnya di jam 4 itu ada Serompas kapsul dulu kan. Dulu sekarang nggak ada lagi produknya, ada dulu. Iya, pernah dengar dulu ya. Serompas pendukung ya. Jadinya sponsorin, jadinya kita harus membawakan sesuai dengan apa yang diinginkan sama pengiklan itu jadinya. Nah, dulu sulit sekali karena dulu yang membawakan acara itu namanya Bang Angga Radesa. Bang Angga. Nah, saya sudah gitu. Kalau tadi itu berdoa untuk hadir penyiarnya di Halo 33. Kalau tadi itu berdoa supaya dia datang gitu. Karena sulit sekali. Karena kenapa di situ? Dia harus Bang Angga itu kalau siaran tuh dia memposisikan dirinya seperti kusir. Jadinya kalau sudah banyak suara tuh. Kusir Cidomo gitu. Jadinya kusir Cidomo. Kalau sudah banyak muatannya yang mau naik Cidomo ini, dia berangkat acaranya gitu. Dia harus ringis seperti kuda itu. Wah, punya ciri khas. Bayangkan aja kita ngeringis seperti kuda itu. Bagaimana caranya nih? Kita harus pelajarin gitu. Jadinya semua kita pelajarin. Jadinya di situ ya sampai acara-acara yang belum pernah kita rasakan, nggak tahu kita harus tahu gitu. Jadinya mengenai lagu segala macam itu kita tahu. Nah, di tahun 2000 itu Reaper pindah ke FM. Namanya di 99,5. 99,5. Habis itu di tahun berikutnya ada dulu pergantian jadinya frekuensi jadinya supaya katanya dulu supaya di Bali tidak terganggu gitu. Interferen, jadinya kita dapat 97,5 di situ. Sampai sekarang jadinya saya dari penyiar itu belajar terus mengenai radio karena cinta sama radio ya gitu. Tadi diproduksi iklan, suara-suara iklan. Nah, kalau diproduksi iklan lagi ya seperti kita tahu sendiri ya, dulu manual sekali gitu ya, manual. Kalau sekarang kita produksi 15 menit jadi gitu. Nah, kalau dulu 2 hari ke sana. Sebelum ke sana ini saya mau jadikan part 2 ini. Pengalaman produksinya ini jadi part 2. Tapi sebelum ke sana saya minta menyapa pendengar. Opening. Opening program. Ini masing-masing gantian opening mulai dari Ketua Noding menyapa pendengar pembuka program. Program apa yang dulu yang Kak Oding bawakan, Ketua? Saya bawakan acara rock. Saya bawakan Iwan Fals Mania, terus Top 40 gitu. Oke, salah satunya Kak Oding. Silakan disapa di opening programnya. 1 2 3. Apa ya? Acara apa toh? Apa yang diingat nih? Malam itu biasanya acara malam. Malam itu. Kalau acara rock. Rock. Kalau malam saya bawakan acara rock malam Sabtu. Ya, Jumat malam jam 9 sampai jam 11 itu. Oke, ya. Rock show. Silakan disapa pendengar rock show-nya. Ya, dikambuhkan ini. Ya. Dia lupa dia udah sekian lama dia. Sekian lama nggak nyari, lupa dia. Yo, right, still on the best radio station itu 105.3 FM. Selamat malam, Rockmania. Jumpa lagi malam ini bersama saya Pandusa Chandra Dwala Muhammad Gusding di Rock Show malam hari ini. And this one from Metallica with Entertainment. Yeah. Kambuh juga dia. Bang Nando sekarang. Ya, kalau memang dulu kalau Gus Dek ya memang rock. Saya juga dulu kalau saya lebih di atasnya dia. Kalau rock saya dulu yang kalau dulu namanya heavy metal. Heavy metal. Karena saya kesukaan saya lagu-lagu yang gitu dulu.
Cuma satu dulu kalau itu acaranya kalau berlangsung gitu di Reaper itu kalau bos utama itu enggak ada. Nakal juga ini. Bos utama hilang acara itu jadinya. Jadinya kalau acara tuh jadinya karena dia dulu tuh lagu-lagu yang belum bisa diterima itu. Belum bisa diterima ya. Underground lah sekarang. Sekarang itu jadinya gitu. Jadinya kalau dulu ya biasanya saya karena saya langsung tinggal di Reaper dulu ada mes-mesnya di sana, jadinya saya disuruh pegang biasanya acara malam Triple R, Triple Rest and Relax. Mungkin saya bukan acaranya biasanya kita karena malam ya nggak bisa kayak rock tadi gitu ya, biasa aja gitu sesuai dengan ya. 97,5 Reaper FM The Lovely Radio. Kembali lagi bersama saya Tanto Sugito di sini. Dan malam hari ini kita akan nanti bersama-sama sampai pukul 12 malam. Sebagai awal jumpa kita, Reapermania, inilah sebuah lagu yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Sip, lagu masuk. Ini saya yakin kalau para pendengar ini nonton ini, mereka merem ini. Ini membayangkan dulu waktu gitu. Biasanya kita ada backsound. Kalau malam-malam tuh backsound. Kalau sudah dengar backsound itu pasti tahu acara itu gitu. Biasa backsound. Saya dulu nggak salah itu Steve, ada lagu gitaris dunia itu Steve. Oke, sangat asik luar biasa sahabat YS Podcast. Ini baru part 1 ya. Nah berikutnya ini saya akan kulik bagaimana sebetulnya rumitnya cara memproduksi sebuah iklan atau sebuah, kalau sekarang bumper lah kita katakannya, bagaimana rumitnya kita akan tahu. Karena sekarang kan enak sekali tinggal drag and drop di HP bahkan bisa. Nah, tapi bagaimana dulu? Jangan kemana-mana, tetap di YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.